Saya akan memulai pidato saya dalam 3, 2, 1. Para hadirin terhormat, sebagai pembicara dari tim pemerintah, saya akan membuka kasus pada perdebatan ini dengan mosi Dewan ini menyesali berkembangnya tren para mahasiswa yang berorientasi pada pekerjaan seperti contohnya adalah magang. Latar belakang kenapa mosi ini bisa muncul adalah saat ini berkembangnya tren dan juga FOMO di kalangan mahasiswa, dan hal ini juga didukung dengan antusiasme yang tinggi di kalangan mahasiswa untuk dapat magang di perusahaan-perusahaan yang ada saat ini. Hal ini juga didukung oleh program-program dari pemerintah seperti program Kemendikbud yang saat ini telah meluncurkan program Magang Merdeka, dan juga didukung oleh perusahaan-perusahaan yang saat ini seperti perusahaan-perusahaan dari startup ataupun korporat dan industri-industri lainnya yang sudah memberikan banyak sekali kesempatan ataupun lowongan magang kepada para mahasiswa. Yang kami sesali pada latar belakang munculnya tren mahasiswa yang berorientasi pada pekerjaan ini adalah kami takutkan adalah munculnya stigma bahwa magang merupakan hal yang sangat penting dan menganggap bahwa magang merupakan hal yang wajib dilakukan oleh semua mahasiswa. Padahal tidak semua perusahaan sebenarnya mengajari hal-hal yang bersifat praktikal di magang tersebut. Di lain sisi, kami juga menakutkan adanya stigma seperti, sangat penting untuk melakukan praktek kerja secara langsung dan sedini mungkin, karena hal tersebut akan memberikan mereka banyak pengalaman dan akan memberikan pengalaman yang bagus di CV mereka, agar nanti ketika lulus mereka dapat mendapatkan pekerjaan yang lebih cepat. Pada akhirnya ini akan menggiring konsep mereka seperti tidak apa-apa saya bekerja dimanapun asalkan saya mendapatkan pekerjaan. Itu berarti orientasi mereka adalah adanya peluang bukan berdasarkan pada passion yang sebenarnya mereka minati. Untuk itulah kami menyesali ketika mahasiswa tersebut berorientasi pada pekerjaan. Pada perdebatan ini, sebagai tim pemerintah, ada 2 layer utama yang ingin saya sampaikan. Kenapa pada akhirnya kami menyesali bahwa tren mahasiswa yang berorientasi pada pekerjaan tersebut haruslah dihapuskan ataupun disesali. Ada 2 layer yang ingin saya sampaikan di sini. Pertama adalah dampak buruk apa yang akan terjadi ketika mahasiswa tersebut berorientasi pada pekerjaan. Yang kedua adalah kenapa dibenarkan untuk mahasiswa tidak perlu berorientasi pada pekerjaan. Yang pertama, dampak buruk apa yang akan terjadi ketika mahasiswa tersebut berorientasi pada pekerjaan. Ada beberapa dampak buruk yang akan saya sampaikan di sini. Pertama adalah ikut-ikutan tren. Kebanyakan mahasiswa pada saat ini sangat mendukung adanya persepsi seperti magang merupakan hal yang keren. Persepsi ini kemudian akan menyebabkan seperti mereka tidak apa-apa untuk magang dimanapun asalkan hal tersebut memberikan suatu pengalaman bagi mereka. Maka hal ini akan menggiring seperti kerja dimanapun bebas. Pada akhirnya kerja dimanapun bebas asalkan saya mendapatkan pekerjaan. Kita mengetahui bahwa ada beberapa teman kita yang ketika mau masuk kuliah, mereka juga melihat bahwa ikut-ikutan dengan jurusan-jurusan yang lebih merasa jurusan tersebut lebih baik daripada jurusan-jurusan yang lainnya. Ketika masuk kuliah saja mereka sudah ikut-ikutan tren, masa ketika lulus kuliah dan mencari pekerjaan mereka juga mengikuti tren, padahal seperti misalnya mereka tidak terlalu senang startup atau tidak terlalu senang korporat, namun karena hal tersebut lagi hype saat ini dan dirasa industri tersebut memiliki gaji yang tinggi, pada akhirnya mereka ingin juga masuk ke sana. Padahal hal tersebut sebenarnya tidaklah selalu sejalan dengan ekspektasi mereka. Dampak buruk yang kedua adalah pekerjaan yang tidak linier dengan jurusan. Kita perlu mengkarakterisasi terlebih dahulu, jenis-jenis magang itu ada banyak. Tetapi mayoritas yang membuka magang untuk saat ini adalah kebanyakan magang yang berasal dari startup. Untuk itu, magang-magang yang berasal dari industri lain seperti industri kesehatan atau industri teknik dan sebagainya itu sangat jarang dan masih minim kuantitasnya. Jadi, anggaplah misalnya skenarionya Anda merupakan mahasiswa di hukum, kemudian Anda magang di startup. Jadi, percuma Anda belajar ilmu hukum selama 4 tahun, pada akhirnya Anda akan bekerja dan magang di bidang marketing misalnya. Jadi Anda akan merasa akan mempelajari sesuatu yang berasal dari awal lagi, belajar dari nol lagi. Sementara ilmu hukum Anda tidak terpakai sama sekali, namun Anda sudah belajar itu 4 tahun. Dan tim kontras memastikan kenapa hal tersebut tidak apa-apa. Kemudian dampak buruk yang ketiga adalah potensi menomorduakan akademik. Ketika mahasiswa sudah mengikuti magang, mereka akan fokus ke magang itu saja. Secara tidak langsung, mereka melupakan hal-hal lain yang merupakan penunjang kerja dan juga penunjang perkuliahan. Mereka merasa sudah enough ataupun cukup untuk mempunyai pengalaman karena mereka sudah magang dan merasa better dari mahasiswa ataupun teman-teman lainnya yang belum magang. Seolah-olah mereka mengklaim
orang-orang yang tidak ikut orang-orang yang tidak ikut magang atau fokus ke organisasi atau belajar di kelas itu kurang penting karena itu tidak memberikan mereka pengalaman. Padahal hal tersebut juga sama pentingnya selain kita memprioritaskan magang. Karena masih banyak sebenarnya penunjang perkuliahan dan juga penunjang skill yang bisa kita dapatkan untuk bekerja selain dengan magang. Untuk itu, akan banyak sekali dampak buruk yang terjadi ketika mahasiswa tersebut berorientasi pada pekerjaan. Masuk ke layer yang kedua. Kenapa dibenarkan untuk mahasiswa tidak perlu berorientasi pada pekerjaan? Pada layer ini, saya akan menjelaskan bahwa kita mengetahui bahwa pada akhirnya orang-orang juga ketika dia lulus dan kemudian juga ketika bekerja, walaupun tidak magang sebenarnya juga tidak apa-apa. Karena apa? Karena akan ada training dan preparation yang akan diberikan oleh perusahaan tersebut. Sudah suatu kewajiban bagi perusahaan untuk memberikan pembekalan prakerja kepada pegawai-pegawainya, sehingga kekhawatiran dari tim kontra sebenarnya tidak perlu lagi dikhawatirkan karena sebenarnya walaupun tanpa adanya magang mereka juga akan tetap mendapatkan pembekalan itu. Contoh misalnya anak teknik kimia yang belum mempunyai pengalaman lapangan secara langsung, yang hanya memiliki pengalaman di laboratorium kuliahnya ataupun berdiskusi dengan profesor-profesor yang ada di kuliahnya. And the end of the day, di akhir juga mereka bakalan berproses. Ketika mereka sudah memasuki industri ataupun dunia kerja, mereka akan diajari hal-hal yang bersifat teknis. Dan hal-hal yang bersifat teknis seperti anak-anak keteknikan ini, pada dasarnya justru akan lebih mereka dapat ketika mereka sudah siap untuk kerja dan tidak berfokus kepada ketika magang kita berfokus kepada kuliah juga dan kemudian magang juga. Tapi hal ini akan lebih praktikal karena pada dasarnya permasalahan-permasalahan seperti teknik ataupun kesehatan tidak bisa kita pelajari secepat kita melakukan magang dan terutama. Untuk itu, di sini kami ingin mendisclaimer bahwa pada dasarnya kami tidak melarang orang-orang untuk bekerja. Kami mempersilahkan orang-orang pada akhirnya juga untuk bekerja. Tapi yang kami khawatirkan di sini dan kami takutkan adalah bagaimana tren FOMO ini yang berkembang saat ini. Kami menginginkan bagaimana tren mahasiswa yang berorientasi pada pekerjaan lebih bijak lagi menanggapinya dan tidak menganggap hal tersebut sebagai suatu keharusan ataupun sesuatu yang penting untuk didapatkan. Goals yang ingin kami bawa di sini adalah kenapa kami pada akhirnya menyesali mahasiswa yang berorientasi pada pekerjaan. Goalsnya adalah bahwa di sisi kami ingin adanya tetap adanya balancing antara akademik dan juga kehidupan pasca kampus. Tidak hanya berorientasi pada pekerjaan atau magang semata, tetapi juga ada balancing antara kehidupan di kampus dan juga kehidupan di pasca kampus. Dan kami juga ingin memprove dan membuktikan bahwa magang tidak bisa menjamin seseorang untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang cepat, atau ini justru juga tidak akan menjamin orang-orang bisa langsung expert dalam satu bidang hanya karena dia pernah magang. Hal tersebut juga butuh proses dan takes time. Dan hal tersebut pada dasarnya tidak selalu harus kita lakukan melalui magang. Itu bisa juga kita dapatkan dari kegiatan-kegiatan seperti organisasi, lomba-lomba, dan sebagainya. Atau justru walaupun kita tidak melakukan semua hal itu juga tidak apa-apa, karena pada dasarnya ketika kita sudah lulus dan masuk kuliah, kita juga akan tetap mempelajari hal tersebut. Maka kami rasa kami tetap berdiri pada posisi kami sebagai tim pemerintah untuk menyesali berkembangnya tren para mahasiswa yang berorientasi pada pekerjaan. Kami bangga untuk membuka kasus. Terima kasih.